Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tadi pada pengantar, walaupun singkat, saya mengatakan bahwa seringkali orang salah mengerti mengenai garam dan terang ini, tentang garam dan cahaya. Seringkali orang menafsirkan bahwa kita menjadi pengikut Tuhan itu harus menjadi garam dan harus menjadi terang. Kita seringkali membacanya, memaknai kalimatnya dengan seperti itu, sehingga orang berlomba-lomba untuk mengkristenkan orang lain. Lalu orang berlomba-lomba ingin cepat untuk membaptis orang yang belum dibaptis. Tujuannya bukan itu. Tetapi sabda Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah garam. Bukan kamu menjadi garam. Bukan. Lalu rumusan yang kedua, kamu adalah cahaya, kamu adalah terang, bukan kamu menjadi terang. Jadi kita bisa melihat identitasnya seperti itu. Identitas pengikut Tuhan adalah garam dan terang, itu sudah menjadi identitasnya. Jadi bukan untuk mau menjadi garam, menjadi terang, enggak. Jadi ini istilahnya itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah ini. Kamu adalah. Nah, Ibu Bapak, kenapa disebut dengan garam? Garam itu mempunyai identitas bahwa kita ini mempunyai sesuatu luar biasa dalam diri kita. Memang kita bisa menggarami, tetapi identitas garam itu adalah ada rasanya. Dan kalau digunakan, maka juga akan mempengaruhi lingkungan kita. Otomatis, garam itu tidak perlu disuruh, pasti harus langsung mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu juga bukan menjadi terang, kita adalah terang ini. Sebagai terang, kita pasti akan mengeluarkan sinar. Dan sinar itu pasti dilihat oleh orang lain. Dan kita tidak bisa menyembunyikan identitas kita sebagai pengikut Tuhan. Seperti apa cara menyembunyikan? Kita tidak akan mampu menyembunyikan itu. Nah, Ibu Bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, ini adalah identitas kita. Lalu, kalau kita sudah yang adalah garam dan terang itu, lalu kita harus bagaimana dalam konteks kehidupan sehari-hari sebagai jemaat beriman? Ya, kita harus melakukan tugas kita. Kita tidak takut dan tidak malu untuk dikatakan, oh kamu adalah orang Kristen. Enggak. Oh kamu orang Katolik karena menggunakan tanda salib. Kita juga tidak malu untuk itu. Namun kita justru dipacu untuk menunjukkan
Identitas kekristenan, identitas sebagai orang Katolik tidak hanya membuat tanda salib saja, tetapi cara hidup yang benar, cara hidup yang baik, cara hidup yang bermartabat di tengah masyarakat. Contoh konkret, ibu bapak, saudari-saudara kasih dalam Tuhan, kalau ada misalnya orang menggunakan nama baptis lalu menjadi headline di media, orang ini dengan nama baptis itu menjadi koruptor terbesar di Indonesia, apa yang Anda pikirkan? Halo? Apa yang Anda pikirkan? Katolik kok jadi koruptor gitu ya. Padahal istilah koruptor sendiri itu juga harus dikoreksi, karena kalau ini istilahnya menurut Cak Lontong, koruptor itu adalah pejabat yang ketahuan korupsi. Nah, kalau tidak ketahuan korupsi masih pejabat. Nah, gitu. Kata Cak Lontong, kalau yang ini istilah yang ini. Tapi kalau itu orang Katolik gimana? Sudah dipercaya tetapi justru korupsi. Ternyata orang-orang Katolik yang lain merasa terlukai gara-gara pakai nama baptis itu, dia melakukan tindakan tercela. Padahal biasanya orang-orang Katolik dipercaya dengan yang namanya memegang uang sebagai bendahara, baik kadang-kala di RT, di RW, atau di kelurahan, atau di tempat-tempat organisasi-organisasi yang lain. Tapi kalau ada yang namanya nama baptis terkenal menjadi koruptor, ya sudah, hancur tidak hanya orang tersebut, tetapi biasanya orang selalu menggunakan nama baptis dengan singkatan, tetapi karena menjadi tertuduh, lalu nama singkatan itu diperpanjang. Oh, ini benar, ini orang Katolik, itu justru memberikan contoh tidak baik. Ternyata orang Katolik itu melukai masyarakat. Jadi kita bisa melihat ini yang ada. Maka ibu bapak, yang harus kita tunjukkan bukan tindakan yang negatif itu, tetapi situasi yang harus membuat kita mempengaruhi situasi itu dengan situasi yang lebih positif lagi dengan kehadiran kita. Sehingga kalau ada referen di tengah masyarakat, untung ya ada ini tapi dengan menyebut nama baptisnya, sehingga korupsi bisa terselesaikan. Bisa. Dengan seperti itu kita merasa bangga juga sebagai orang Katolik mendengar berita tentang itu. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka sebagai orang Katolik di sini dipanggil, kita adalah garam dan terang bagi lingkungan kita. Untung kita sebagai terang dan garam. Gini, kalau untuk menjelaskan sebagai terang adalah begini ibu bapak. Di dalam kehidupan di tengah masyarakat di Semarang kita ini, kadangkala sa-RT itu hanya ada beberapa orang kan yang Katolik. Hanya ada beberapa keluarga yang Katolik, betul ya? Betul? Ya, di RW lebih-lebih, di kelurahan juga minoritas. Apalagi persentase di Jawa Tengah pun itu sedikit sekali. Orang Katolik itu hanya berapa persen sih? Nggak sampai 3% di Jawa Tengah ini. Nggak sampai 3% orang Katolik. Tetapi kita ini ibaratnya adalah seorang artis. Artis itu biasanya disebut apa? Yang disorot orang gitu. Kalau kalau artis itu kan kita tahu, oh cara makannya seperti ini, bajunya mereknya ini, cara berjalannya begini, terus potongan rambutnya begini, segala macam, semua serba mau ditiru, menjadi trendsetter, sehingga yang lain-lain pengikutnya menjadi follower saja, meniru. Nah, kita pun juga di lingkungan itu dilihat. Cara hidup orang Katolik itu gimana toh? Oh, seperti ini ternyata.
Oh seperti ini, sehingga kita disorot, selalu disorot, dilihat. Maka ini menjadi identitas kita, kesempatan kita melakukan tindakan yang baik, benar, dan adil di tengah masyarakat supaya bisa ditiru oleh yang lain pula. Dan ini adalah tugas kita sebagai garam dan sebagai terang. Disorot oleh orang. Nah, ibaratnya kita itu pesawat terbang. Pesawat terbang itu kalau landing berhasil nggak pernah diberitakan. Tetapi kalau landingnya ada kecelakaan, menjadi headline beberapa hari. Demikian juga dengan kita, ya kan? Kalau pesawat terbang itu landingnya itu pas dan benar, diberitakan nggak di berita-berita? Enggak. Tapi kalau landingnya gagal, diberitakan. Nah, kita adalah pesawat terbang dan juga artis yang harus bisa untuk menunjukkan identitas Kristus di dalam diri kita. Nah, dengan demikian kita sebetulnya diajak oleh Tuhan untuk menyadari identitas ini supaya kita lebih mantap di dalam kita melangkah. Tidak boleh takut, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh khawatir. Baik, Ibu Bapak, kalau orang masih takut berarti tanda bahwa orang ini masih menghidupi masa lalu. Masa lalu yang penuh dengan kegagalan mungkin, sehingga orang takut. Kalau khawatir itu berarti orang hidup pada masa depan. Jangan-jangan besok gini. Jangan-jangan. Sehingga orang itu hidup pada masa lalu dan masa depan. Kalau orang takut dan khawatir, masa kininya gimana? Terabaikan. Padahal kita hidup pada masa kini. Bukan masa lalu, bukan masa depan. Sehingga sebagai menjadi garam dan juga sebagai terang, kita menghidupi masa kini kita, menunjukkan identitas kita. Jangan takut. Saya juga nggak takut kok, walaupun Muhammad mengaku Katolik. Tidak juga menyembunyikan nama Muhammadnya, tidak saya sembunyikan. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan itu. Apalagi dengan Tuhan mengatakan, barang siapa, orang itu yang mengatakan, barang siapa itu berani mengakui, dia juga akan diakui di surga. Tapi barang siapa mengingkari, akan diingkari pula di sana. Di sana itu maksudnya bukan di surga, tapi di akhirat. Kan di akhir. Karena kalau diakui kan pasti masuk surga, tapi kalau mengingkari kan enggak, tapi masuk di dalam tong sampah kekekalan abadi. Ya, tong sampahnya apa namanya? Orang mengatakan Gehenna, orang mengatakan neraka, orang mengatakan apa terserah. Nah, Ibu Bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka kita diajak untuk jangan takut. Mengakui, ini loh aku orang Katolik, dalam sikap, kata, dan tindakan kita. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, saya mau tanya kepada panjenengan semua. Beranikah panjenengan untuk menunjukkan bahwa diri panjenengan orang Katolik di tengah kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang ada di lingkungan hidup Anda dan di tempat kerja Anda? Berani? Amin. Nah, ya sudah, kalau amin maka harus berhenti juga khotbahnya.